pakai sorban beda-beda orang, semuanya pakai sunnah. Sunnah ada orang pakai sorban begini, sok manggawai, dapat sunnah. Ada orang naruhnya di samping kanan, bagus. Ada yang di kiri, nggak apa-apa. Yang penting, bahkan kalau nggak punya sorban, pakai tambang itu jadi sunnah. Tambang nggak apa-apa, sunnah. Yang penting sunnah. Sholat gantung. Nggak gantung itu. Kalau punya sholat gantung diri, sunnah kan? Pakai anduk misalkan kita nggak punya sorban dah, anduk. Tapi yang sekarang banyak sorban yang ngasih, ya udah sunnah pakai. Ada orang yang pakai sorban itu dililitin di apa? Ini dan dipakai tubuh yang ucitan itu sunnah yang besar. Nah gitu. Lalu bagaimana kalau orang sorban, misalkan sholat suka ada kan taruh di depan? Apakah dia dapat sunnah? Tidak itu. Karena kenapa? Nggak dipakai. Apakah dia dapat pahala? Bawa sorban itu dapat. Apa sebab? Untuk sujud. Begitu kalau hukum. Sunnah pahala pakai sorbannya nggak ada. Apakah dia dapat pahala pakai bawa sorban itu? Dapat. Sebab kenapa? Sebab digunakan untuk tempat sujud. Begitu kalau hukum. Jadi ternyata ketika kita bawa sorban saja sudah punya nilai pahala. Apa sebab? Sebab digunakan untuk sholat. Begitu. Untuk kebaikan. Gitu. Makanya para kayak sorban. Orang mau disebut ustadz ya, sorban malah itu ustadz ya sudah. Ustadz identitasnya bukan dari sorban. Kenapa nggak pakai sorban kan sunnah? Takut disuruh mimpin doa. Jadi gitu. Padahal mah identitas yang namanya ustadz mah bukan identitas dari sorban, bukan betul. Nggak sedikit yang ustadz yang kiai gak bawa sorban, ada, tetap kiai. Durian banyak sorbannya. Iya, bawa sorbannya, sodakoin Marian. Suruh mimpin doa. Nanti pakai sorban sunnah entah isin suruh mimpin doa, yuk. Bagus ya, makanya itu jamaah sekalian ya. Jadi itu, ya itu taharrukatin. Bihilafi ma idza lam yataharraka biharakati fa innahu kal mufassir. Bihilafin berbeda ma perkara idza lam yataharraka tatkala tidak berubah biharakati karena harkatnya fa innahu maka sesungguhnya daripada tarf itu fa innahu kal mufassir seperti yang terpisahkan. Nah, itu terpisahkan boleh. Sekalipun tadi itu saya bilang sorban kalau memang ditaruh di bawah kan terpisahkan mufassir. Maka silakan sekalipun menghalangi daripada sujudnya. Wa bi ilafi ma law sajada 'ala nahwa sariran min harakati. Bi harakati fayasimu li annahu ghairu ma'mum. Seperti apa lagi ketika kita umpama sholat di atas ranjang, misalkan di atas dipan. Sekalipun tidak tersentuh dengan bumi, nah kan itu pertanyaan. Kan tadi balik lagi kepada hukum nih. Awal hukum, nah balik lagi bahwa yang 7 itu harus tersentuh bumi. Lalu bagaimana ketika kita sholat di atas ranjang atau balai? Nah, di atas balai nih, otomatis kan tidak tersentuh bumi. Nah, wa bihilafi malau sajadah dan berbeda malau andai kata jikalau sajadah sujud seseorang dalam sholat ala nahwil sarir seperti daripada sarir apa ranjang dipan bitaharoka biharokatihi dan itu tidak ikut berubah, betul gak? Orang ranjang tiba hamparan doang. Misalkan, apakah boleh itu sedangkan anggota yang 7 itu tidak tersentuh dengan bumi? Nah, payasihu maka sah sujudnya li anahu karena sesungguhnya yang taharuk biharokat tadi gue mahmulin lah karena itu mah tidak ikut berubah. Berarti ketika kita sholat di keramik lalu pakai sejadah itu sama seperti itu. Itu kiasannya. Maka boleh ketika kita sholat di dalam di atas ranjang atau di atas dipan atau di atas meja yang tidak tersentuh dengan bumi tetap boleh. Apa sebabnya? Sebab nggak mungkin tuh meja ngambang. Nggak mungkin tuh yang namanya hasarir apa dipan itu ngambang, nggak mungkin, otomatis kakinya kan nyentuh itu, maka ta'alluq kepada itu dikategorikan masuk kepada bumi seperti itu Pak.
Salah di kampung kan pek. Pakai panggung, rumah panggung ya. Nggak mungkin kan panggung itu ngambang di atas bumi. Iya. Pasti dia akan tersentuh dong kaki-kakinya. Itu ta'alluq kepada itu. Selama panggung rumah panggungnya nggak ikut berubah, sah-sah saja. Sama dengan sejadah dan sebagainya. Nah itu jamaah sekalian, maka silakan. Jadi wal murad bil mahmul muttawassil bihi bi yataharraka bi harakati wallahu a'lam bishawab. Nanti banyak penjelasannya terkait dengan ini, mudah-mudahan ngaji mah tong loba-lobatenya. Oh, udah akhir lobateng mah maluang. Mesti isopna. Hah? Mesti isop. Bisi gitu. Oh iya, Pak Haji Kasro aja terus emang. Itu mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata ada kesalahan